kedisiplinan tentu sangat utama ya di sini, dan itu memang weak point in human being. It's being very disciplined and concentrate in focusing on one thing. Terus berapa banyak jumlah student atau kalian yang bikin satu robot ini? Jadi sebetulnya di pertandingan yang ada di kami di Indonesia itu dibatasi secara official itu ada 2 mahasiswa dan 1 dosen pembimbing. Yang mahasiswa ini mahasiswanya cuma 1 yang bisa Oh, kesini, cuma 1. karena pada saat yang bersamaan dengan pertandingan yang di Robo Games di San Francisco itu ada penyelenggaraan babak final nasional di Yogyakarta di kampus Universitas Gadjah Mada. Jadi mau nggak mau tim harus kita bagi 2 karena kita juga bisa masuk final tahun ini gitu. Dan 1 tim lagi pergi ke San Francisco. Wow, saya sebagai orang Jogja bangga tuh. Saya bisa di Jogja. Terus dosen? Dosennya ada 3. 3, oke. Jadi saya, kemudian 2 dosen lagi itu jadi pembimbing yang sekarang pergi ke Yogyakarta. Oke. Di Indonesia ini berarti tiap tahun ya? Tiap tahun. Dan di sini juga tiap tahun kan? Di sini juga tiap tahun, dan ini mungkin tahun ke-4 atau tahun ke-5 di San Francisco. Gitu. Dan kalian juga terus tiap tahun ikut berpartisipasi? Ini tahun pertama kita. Ini tahun pertama kita, tapi kalau misalkan kita dapat hasil yang baik, kemudian tahun depan kita juga masih punya kemampuan, ada sponsor, mungkin kita juga akan datang lagi ke sini gitu. Harus dong. Kalau sekarang yakin, harus yakin tahun depan juga kan. Ya. Tapi untuk pembuatan ini sendiri itu di Indonesia berapa orang yang campur tangannya ini? Jadi total itu setiap tahun itu kira-kira ada 15 mahasiswa yang terlibat di beberapa tingkatan ya, beberapa kelas. Jadi ada yang masih junior tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kemudian sampai akhirnya mereka-mereka ini tingkat 4 yang nanti akan lulus tahun depan. Itu jadi berjenjang ya, hierarki gitu. Supaya keberlangsungan ilmu itu tetap terjaga gitu ya. Jadi kalau kita masih belum bisa archiving di tertulis, ya archivingnya di pengetahuan kolektif itu. Oke. Sekarang mungkin ada beberapa kalian yang mungkin nggak tahu tentang robot, tapi Anda pengen sekali interested in doing all this thing. Maybe you can also talk to all of this thing dari Unicom ya Pak ya. Oke, mungkin bisa ngasih tahu ke pemirsa Unicom itu di mana dan bagaimana orang bisa masuk ke Unicom. Oke. Saya Unicom itu berada di Jalan Dipati Ukur sesuai dengan alamat robot ini. Kemudian di Bandung, Jawa Barat ya. Umur universitas masih muda, relatif baru tahun 2000. Tapi dengan sumber daya manusia yang mungkin kita pilih dengan bagus ya. Akhirnya walaupun masih muda, relatif muda kalau di Indonesia ya, kita menjuari beberapa untuk mahasiswanya, beberapa kejuaraan seperti robot, kemudian dapat bahasa Inggris, kemudian ya ada untuk di ICT, information yang di Singapura kita sempat ikut juga. Dan kita juga sedang menggalang beberapa kerjasama. Kita sudah ada mungkin 6 dengan luar negeri. Dan ini mungkin Ibu Ria yang akan menjajaki nanti untuk yang ada di Amerika gitu. Dan sekarang mahasiswanya itu 12.000 orang. Kita ada 6 fakulti dengan 21 departemen. Dan semua itu kurikulumnya 18 SKS itu harus menempuh pelajaran komputer. Walaupun itu fakultinya adalah sastra atau fakultas sastra, kemudian ekonomi, Social and Political Sciences, kemudian law, kemudian teknik, dan satu lagi ekonomi. Ini private university? Private, yes. Yang punya siapa nih Bu? Ini yayasannya. Yayasan. Masih keluarga parental. Yayasan Foundation ya. Yayasan Science and Technology. Oke. Berarti animonya besar juga di Indonesia ya untuk generasi sekarang.
saya sudah lama nggak di sana, jadinya kita juga ketinggalan tentang news-news di Indonesia. Kita senang buat tim bisa ke San Francisco, so we can relay to each other the information that we probably behind. So this is a really good chance, and you guys stay tuned. Next time we going to chat about something else. I'm Ron Paul Yuwono with kabarnews.com. Ciao.